Kalau aja dari dulu aku mengusahakan apa yang aku inginkan di 5 tahun ke depan dari umur aku sekarang, mungkin aku bakal ngedapetin itu saat ini. Mungkin aku sudah berhasil menaklukkan mimpi yang aku harapkan menjadi kenyataan yang benar-benar terjadi di kenyataan hidup aku saat ini. Dan bahkan mungkin bisa 3 tahun lebih cepat. Itu hanya perkiraan aku aja. Aku cuma berangan-angan aja. Dan aku cuma sedikit menyesal karena kenapa aku baru melakukan aksi nyatanya itu sekarang. Di saat orang lain yang seumuran aku mungkin udah ada di tahap kebahagiaan yang sempurna. Udah ada di fase dimana mereka hanya tinggal menikmati kesenangannya, bukan lagi soal kesusahan. Di sini aku mau bercerita, sekalian ngobrol bareng kalian semua, yang semoga di dalam cerita ini selalu ada maknanya ya, dengan judul Aku Bersama Angan-Anganku. Oke, kita mulai aja ngobrolnya ya. Hai, bareng aku di sini, Days Novi. Berikan hatimu waktu untuk merasakan dan meluapkan apa yang kamu rasakan saat ini ya. Di sini, bareng aku, bareng kita semua. Don't forget to use earphone so you enjoy, okay? Semasa aku di bangku sekolah, aku gak pernah kepikiran sama sekali tentang masa depan yang ternyata kalau dipikirin sekarang, itu adalah hal yang penting banget. Aku kadang jadi mempertanyakan ini sama diri aku sendiri. Loh, kok bisa ya? Dulu aku secuek dan segak peduli itu sama masa depan aku sendiri. I just focus on about school or subjects in school. Aku kira hidupku bakal berjalan normal seperti orang-orang biasanya, yang setelah lulus lalu melanjutkan pendidikan, kerja enak, nikah, punya anak, dan seterusnya. Tapi aku salah. Perjalanan yang aku kira akan sangat menyenangkan setelah aku beranjak dewasa, ternyata realitanya gak sesempurna yang dibayangkan. Ternyata keindahan yang aku bayangin dulu gak selalu berjalan dengan mulus. Ternyata fase dewasa lebih buruk dibandingkan masa sekolah yang hanya belajar, berpikir, mengerjakan tugas, ataupun mengejar nilai 100 saat ujian dimulai. Aku ngerasa mungkin cuma aku yang bodoh, karena dulu aku gak berpikir panjang, dan sekarang aku ngerasa ketinggalan banget sama yang lain. Lebih tepatnya yang saat ini aku rasain itu bukan angan-angan, tapi sedikit penyesalan aku. Angan-anganku sekarang masih soal masa depan, yang kemungkinan bakal menjadi kenyataan atau enggak. Yaitu tergantung diri aku sendiri yang mengusahakannya, dan pastinya atas campur tangan dan izin dari Tuhan juga. Mungkin penyesalanku harus aku cukupkan sampai sini aja. Penyesalan yang terlalu lama aku simpan malah membuat aku seperti hidup di tengah lautan yang gak bisa kemana-mana lagi selain hanya ada rasa takut dan khawatir. Malah membuat aku diam di tempat dan cuma terfokus sama hal-hal yang gak bisa aku ubah. Ya padahal aku bisa memulai itu dari sekarang kan. Meskipun ngerasa ketinggalan jauh, angan-anganku soal impian yang besar masih bisa aku raih dengan kepercayaan diri dan keyakinan yang aku punya. Tanpa ada pikiran kalau semua ini sudah sangat terlambat. Bagaimanapun, kita gak bisa hidup di ombang-ambing penyesalan yang ada, ya kalau mau hidup maju ke depan. Kalau mau lihat cahaya yang terang, atau kalau mau kertas putih yang kamu mulai tulis menjadi terisi penuh dengan cerita-cerita unik yang kamu lalui. Kita bisa lakukan ini dengan sangat pelan, dengan kecepatan yang sedang-sedang aja, atau dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi pilihan yang ketiga itu
terlalu banyak dampak kurang baik yang bakal terjadi. Terlalu banyak yang harus kamu korbanin, ya salah satunya kesehatan kamu sendiri. Bayangin aja kalau kamu melaju dengan sangat cepat, terus sebenarnya apa sih yang kamu harapin? Hasil yang sempurna? Atau kesuksesan duniawi yang sesaat? Kesannya itu terlalu obses sama keberhasilannya aja. Beda lagi kalau kita melakukannya sambil menikmati perjalanannya, menikmati prosesnya, mungkin akan lebih indah dan lebih terasa apa aja hal-hal yang harus kita syukuri di sepanjang perjalanan itu. Intinya, gak perlu buru-buru untuk suatu hal yang jelas-jelas butuh proses dan perjuangan yang ekstra. Lagian ini cuma kehidupan. Mau kita berjalan lambat ataupun cepat, Allah lebih tahu kapan waktu terbaik untuk kamu ataupun aku. Berjalan lambat tapi pasti, dan berjalan lambat tapi fokus satu tujuan juga bukan berarti salah atau buruk. Kita sering ketemukan sama mereka yang mungkin bisa dibilang cuma 5 bulan lah gitu berprosesnya. Tapi rasanya kayak kilat banget, tiba-tiba udah melesat aja ke langit. Tapi di sisi itu juga ada seseorang yang udah berproses 1 tahun, 2 tahun, tapi malah belum nemu gitu titik terangnya. Belum datang waktu terbaiknya. Mungkin itu terkesan gak adil banget ya. Tapi di balik pikiran itu, Tuhan sudah sangat-sangat adil mengatur semuanya. Mungkin kamu jadi berpikiran ingin nyerah karena prosesnya udah terlalu panjang dilalui. Tapi bisa jadi hasilnya itu akan sangat seimbang dengan proses yang udah kamu lalui. Angan-angan kita emang gak pernah bisa pergi gitu aja dari pikiran kita sendiri. Ya, salah satunya berangan-angan soal hasil dari apa yang kita usahakan saat ini. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus tahu kalau berangan-angan soal apa yang ada di depan sana itu gak akan kelihatan jelas. Yang ada hanya terlihat suram. Cuma kelihatan bayangannya aja, ngeblur, dan omong kosong. Jangan menaruh harapan pada apa yang kita nggak tahu. Dan jangan menggantungkan diri kepada harapan itu, karena akhirnya kitalah yang akan merasa kecewa dengan harapan yang kita buat sendiri. Kita nggak punya kuasa apapun untuk menjadikan apa yang kita inginkan menjadi kenyataan pasti. Kita nggak punya kuasa apapun untuk menentukan seberapa lama kita akan berproses sampai menemukan titik terang yang kita mau. Dan kita nggak punya pilihan saat Tuhan mendatangkan hal pahit ke dalam hidup kita masing-masing. Yang kita bisa lakukan menerimanya sekaligus mensyukurinya. Kamu akan tetap menjadi kamu yang sekarang tanpa ada perubahan apapun kalau kamu berjalan tanpa ada keinginan dan semangat dari dalam diri kamu sendiri. So, perubahan itu ada di diri kamu. Dunia itu milik kamu sendiri. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya ya. Good night. Bye.